Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Vina dengan NIM 180602042. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan asuransi, polis dan asuransi mengikuti kepentingan. Tujuan umum tentang asuransi. Asuransi adalah sarana untuk mengalihkan risiko yang mengikuti terjadinya di kemudian hari. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848 memberi definisi asuransi dalam pasal 246 dengan bunyi asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu. Apabila dilihat dari pengertian asuransi di atas, rumusan umum mengenai asuransi yang dapat dalam pasal 246 tersebut lebih menitikberatkan kepada asuransi kerugian. Seharusnya definisi atau pengertian yang diberikan KUHD berlaku umum untuk semua golongan jenis asuransi. Hal ini mengingat sifat dan fungsi definisi itu sendiri. Fungsi dan manfaat asuransi. Beberapa fungsi asuransi antara lain fungsi utama. Yang pertama, pengalihan risiko sebagai sarana pengalihan kemungkinan risiko atau kerugian dari tertanggung kepada satu atau beberapa penanggung dengan cara pembayaran premi. Penghimpunan dana-dana yang dihimpun dari pemegang polis akan dikelola sedemikian rupa sehingga berkembang agar bisa dipergunakan kelak untuk membayar yang mungkin diderita oleh salah seorang tertanggung. Yang ketiga, premi seimbang. Untuk memastikan biaya pembayaran premi tertanggung seimbang dan wajar dibandingkan dengan risiko yang dialihkan kepada penanggung. Yang kedua, fungsi tambah. Ekspor terselubung atas komoditas tak nyata. Yang kedua, perangsang pertumbuhan usaha dengan mencegah dan mengendalikan kerugian. Sarana tabungan, investasi, dana dan invisible earnings. 4. Sarana pencegahan dan pengendalian kerugian. Manfaat asuransi. Asuransi mempunyai banyak manfaat, antara lain asuransi melindungi risiko investasi. Yang kedua, asuransi sebagai sumber dana investasi. Yang ketiga, asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit. Yang keempat, asuransi dapat mengurangi kekhawatiran. Yang kelima, asuransi mengurangi biaya modal. Yang keenam, asuransi menjamin kestabilan perusahaan. Yang ketujuh, asuransi dapat meratakan keuntungan. Yang kedelapan, asuransi dapat menyediakan layanan profesional. Yang kesembilan, asuransi mendorong usaha pencegahan kerugian. Yang kesepuluh, asuransi membantu pemeliharaan kesehatan. Tujuan asuransi. Pada dasarnya, tujuan masyarakat menjadi nasabah perusahaan asuransi untuk mengurangi risiko yang pasti, misalnya kematian, dan mungkin misalnya kecelakaan, terjadi dalam masyarakat dengan cara mempertanggungan risiko tersebut pada perusahaan asuransi atau risiko yang terjadi dalam masyarakat akan ditanggung perusahaan asuransi. Berikut ini disajikan tujuan asuransi menjadi nasabah perusahaan asuransi. Yang pertama,
Dalam pertanggungan dapat dilakukan pencegahan kerugian yang akan memberikan keuntungan tertentu, yaitu berupa pengurangan kerugian dan pengurangan biaya yang menyangkut pertanggungan tersebut. Yang kedua, pencegahan dan perlindungan untuk memperkecil kerugian yang terjadi dapat berupa pereduksian sebab-sebab yang dapat menimbulkan kerugian, perlindungan produk atau yang akan dirugikan, pengurangan kerugian, dan perlindungan agar produk yang telah rusak tidak semakin rusak. Prinsip dasar asuransi. Dalam dunia asuransi, ada 6 macam prinsip dasar asuransi yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama, insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari satu hubungan keuangan antara tanggungan dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua, utmost good faith adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Yang keempat, yang ketiga, indemnity adalah suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Risiko dan ketidakpastian. Secara umum, risiko adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadinya kerugian. Jenis-jenis asuransi. Risiko murni adalah risiko yang apabila benar-benar terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. Risiko individu adalah risiko yang kemungkinan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari seperti pribadi. Risiko harta, risiko tanggung gugat. Premi asuransi. Premi asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Polis asuransi. Polis asuransi adalah kegiatan utama dari perusahaan asuransi adalah melakukan penanggungan terhadap peristiwa yang belum pasti. Dalam hal ini, perusahaan asuransi memberikan janji-janji yang dicantum dalam suatu kontrak yang dikenal dengan istilah polis. Dalam polis tersebut, terdapat mengenai syarat-syarat pembayaran klaim, kapan perusahaan asuransi membayar, yang akan ditanggung dalam jumlah yang akan dibayar. Polis tersebut selanjutnya harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pasal 256 KUHD menentukan mengenai syarat yang harus ada dalam polis asuransi pada umumnya. Akan tetapi terdapat beberapa syarat khusus dari berbagai polis asuransi. Asuransi kerugian dibagi menjadi 3, yaitu asuransi kebakaran, yang kedua asuransi pengangkutan, yang ketiga asuransi aneka. Asuransi mengikuti kepentingan. Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi. Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud, misalnya gedung, pertokoan, rumah, kapal. Benda asuransi selalu dicantum oleh bahaya atau peristiwa yang terjadi itu tidak pasti. Ancaman bahaya itu mungkin terjadi mengakibatkan benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurangnya nilainya.
Benda asuransi adalah harta kekayaan karena kepentingan itu melekat pada benda asuransi, maka kepentingan juga adalah harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat ditentukan kriteria kepentingan, yaitu harus ada pada setiap asuransi. Yang kedua, harus dapat dinilai dengan uang. Yang ketiga, harus diancam oleh bahaya. Yang keempat, harus tidak dikecualikan dengan undang-undang. Sekian dari video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.